Nah, Sobat 7, tadi kita udah ngobrol banyak kan mengenai aquascape. Supaya lebih afdol, kita langsung praktekin aja bagaimana sih membuat sebuah aquascape atau nyeting sebuah aquascape ya. Barang-barang yang dibutuhkan itu apa aja. Yang pasti kalian akan butuh akuarium. Ya, akuarium bisa ukuran apa aja, cuman kalau untuk pemula sih enaknya ideal ukuran 60 cm. Tapi di depan ini gue punya yang ukuran 30 cm. Lalu yang pasti kita butuh lampu sebagai pengganti cahaya matahari ya, untuk fotosintesis tanamannya. Lalu kita juga butuh filter untuk sirkulasi air. Dan juga opsional tapi sangat rekomendasi menggunakan CO2 dari tabung CO2 ya. Ini ada beberapa macam substrat ya kita sebutnya, ataupun media tanam. Biasanya itu ada yang namanya bakteri starter, lalu ada rumah bakterinya ya, Power Grow. Lalu di sini juga punya pupuk dasar nih ya, Aqua Gizi. Dan media tanam utamanya itu adalah tanah alami, yaitu Soil Ultimate ya. Ini dari tanah alami. Itu untuk media tanamnya, sedangkan untuk media dekorasinya biasanya kita bisa gunakan batu ataupun kayu. Kalau di sini gue akan pakai batu aja ya, kita ntar bikin sebuah layout yang simple aja. Ini batu seriu namanya ya. Dan juga kita bisa menggunakan untuk pasir dekorasi seperti ini, pasir silika ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Semua bahan udah ada di sini. Ini peralatan tukang gua. Pokoknya semuanya udah ready. Ini seperti yang gue jelaskan tadi, kita akan pakai batu seriu ya. Sebenarnya kalian bisa pakai batu apa aja, cuman batu seriu ini memiliki tekstur yang menarik. Ini sebenarnya terdiri dari 3 batu ya, asalnya tadi. Udah gue sambungin menggunakan lem Korea dan filter rokok. Oke, jadi sebenarnya yang paling utama itu kalau kalian layout sebuah aquascape, harus ada yang namanya focal point. Dan focal point itu adalah suatu objek yang paling eye catching ya. Nah, setelah ada focal point, biasanya ada batuan-batuan pendukung. Kalian bisa taruh pakai batu-batu yang kecil. Kali ini di sisi depan akan gue kasih ini pasir silika seperti yang kalian lihat tadi. Ini alat namanya sand flattener ataupun alat untuk meratakan pasir. Lalu karena hanya sisi belakang yang akan kita tanami, jadi media tanamnya hanya ditaruh di belakang. Media tanam itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama kita masukkan bagian paling bawah adalah bakteri starter ya. Satu saset ini sebenarnya bisa cukup untuk akuarium sampai 90 cm ya. Jadi kalau akuariumnya 30 cm ini makanya dikit aja di bagian belakang. Dan kita juga harus menyediakan rumah bakterinya dan juga untuk penyimpan nutrisi tanamannya. Jadi dengan adanya Power Grow ini tanaman bisa subur dan lebih cepat tumbuh sampai 2 kali lipat. Tapi sebelum itu biasanya kan bagian batu depan ini masih banyak yang bolong-bolong ya. Biasanya gua ganjel dulu, diakalin dengan pakai Dacron ataupun busa halus. Lalu kita masukkan Power Grow, rumah bakterinya. Lalu pupuk dasar, kita pakai Aqua Gizi di sini. Pupuk dasar ini didesain untuk fast release ya, nutrisinya itu cepat diserap sama tanaman. Sedangkan kalau soil memang didesain nutrisinya itu awet bertahun-tahun. Lanjut media tanam yang terakhir adalah soil. Biasanya kalau substrat ataupun media tanam ini dibikin meninggi ke belakang ya, atau biasanya istilah kerennya itu slope. Untuk finishing touch, gue akan kasih sedikit sentuhan kerikil. Sebelum dilakukan penanaman, si substratnya ataupun media tanamnya dibasahi dulu ya, biar proses penanamannya akan lebih gampang. Namanya moss atau orang awam biasanya nyebutnya lumut. Biasanya sih gue pakai moss ini untuk nutupin area-area yang tadi dilem kayak gini nih, kan kelihatan sambungan bekas filter rokoknya. Pasir dekorasi silika tadi biasanya sih harusnya dicuci dulu. Cuman gue pribadi nggak pernah nyuci. Karena pada saat posisi tanam pasti akan butek juga. Biasanya gue selesaikan dulu proses penanaman. Nanti akan gue isi airnya sambil dibuang ya, jadi istilah kerennya in dan out. Nah kalau lihat di bagian sini nih, udah ada soil yang kerendam sama air. Nanti di sini akan gue tanamin dengan hair grass ya. Jadi ini yang namanya hair grass. Biasanya sih nanamnya nggak langsung porsi gini ya, diambil sedikit-sedikit, segini-segini ditanamnya. Jadi sebenarnya teknik menanam pun ada tekniknya. Biasanya banyak orang yang mengeluh tiap kali selesai tancap, tanamannya ngambang. Jadi biasanya nancepnya itu posisinya agak miring 45 derajat. Sehingga kalau kita nancepnya miring, media tanam yang di atasnya itu lebih banyak mengubur si bagian tanamannya. Sehingga dia akan lebih kuat terhadap daya ambangnya air gitu. Tips lainnya biasanya di awal tanam itu sebisa mungkin kalian tanam sebanyak mungkin tanamannya, sepadat mungkin. Oke, sekarang kita mulai nanam tanaman yang nama ilmiahnya adalah Rotala green ya. Biasanya nanamnya diambil per porsi antara 3 sampai 4 batang. Tadi
di Rotala Green, ini namanya Rotala Hara ya. Semua area sudah ditanami, tinggal kita isi full airnya sambil kita kuras lagi sampai airnya bening. Oke, jadi kalian tadi udah nyaksiin gua nyeting akuarium ataupun aquascape 30 cm ya. Ini simpel aja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah nyalanya lampu. Biasanya kita nyalakan lampu itu selama 8 sampai 10 jam per hari. Ngikutin matahari ya. Kalau matahari kan intensitas cahaya yang tinggi itu sekitar 8 sampai 10 jam per hari. Jadi biasanya timer lampu ini kita kasih timer, baik itu timer analog maupun timer digital. Jadi bisa mati dan nyala dengan otomatis. Lalu hal yang lebih krusial lagi, walaupun tadi di awal gue bilang opsional, adalah CO2. CO2 itu sangat direkomendasiin dan sangat mempermudah hobi aquascape, sangat mempermudah pertumbuhan tanaman. Jadi intinya di aquascape itu bukan hanya settingnya, tapi adalah perawatan. Karena yang kita pelihara di sini adalah notabene makhluk hidup ya, yang tidak bisa merawat dirinya sendiri. Jadi kita harus melakukan perawatan. Biasanya itu di sebulan pertama ganti air 2-3 kali seminggu, sekitar 30-50%. Nanti mungkin setelah tanamannya udah tumbuh dengan baik, kita cukup ganti air 50% 1 minggu 1 kali. Oke, jadi seperti itu aja cara membuat sebuah aquascape. Mudah bukan? Atau susah? Ya, sebenarnya aquascape itu mudah kalau kita mau belajar ya. Oke, kita kembali ke studio.